Padahal memakai skuad paling muda di antara negara-negara lainnya pada ASEAN Cup 2024 dengan rata-rata umur pemain 20,4 tahun. Akan tetapi timnas Vietnam disebut tetap khawatir dan waspada dengan timnas Indonesia. Apa yang membuat Vietnam begitu khawatir dengan hal tersebut? Berikut penjelasannya. Netizen fans timnas Indonesia dibuat geram dengan komentar aneh Diego Michels di Instagram. Gak pakai lama netizen langsung geruduk akun Diego Michels. Kira-kira apa yang membuat netizen sampai geram seperti itu? Simak baik-baik. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami Arab Saudi saat ini. Padahal baru saja kalah dari timnas Indonesia. Tiba-tiba saja sosok penting yang berada di jajaran timnas Arab Saudi ini mengundurkan. Siapakah sosok tersebut? Temukan jawabannya pada video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Padahal memakai skuad paling muda di antara negara-negara lainnya pada ASEAN Cup 2024 dengan rata-rata umur pemain 20,4 tahun. Akan tetapi timnas Vietnam disebut tetap khawatir dan waspada dengan timnas Indonesia. Apa yang membuat Vietnam begitu khawatir dengan hal tersebut? Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia bakal diperkuat oleh para pemain muda saat tampil di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil 33 pemain ke skuad sementara timnas Indonesia. Mayoritas pemain timnas Indonesia berada di bawah usia 22 tahun. Selain itu, para pemain timnas Indonesia juga banyak yang berstatus sebagai debutan. Soal pengalaman, hanya ada 3 nama pemain timnas Indonesia yang pernah tampil di ASEAN Cup 2024. Hanya 10 pemain dalam skuad sementara yang sudah pernah debut bersama timnas Indonesia senior. Materi tersebut membuat timnas Indonesia banyak diragukan untuk bisa bersaing di ajang ini. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong tetap dianggap pesaing tangguh untuk memperebutkan gelar juara. Pendapat tersebut disampaikan oleh media asal Vietnam, Soha. Padahal timnas tidak menurunkan seluruh pemain keturunannya. Akan tetapi Vietnam disebut tetap ketakutan dan ketar-ketir. Karena mungkin aura timnas Indonesia aura level Asia. Soha menyebut bahwa timnas Indonesia masih banyak diperkuat oleh pemain yang sangat berpengalaman meski masih muda. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, 25 tahun dan Pratama Arhan, 22 tahun yang sudah tampil lebih dari 40 kali untuk timnas Indonesia. Keduanya sudah aktif dalam 2 edisi terakhir ASEAN Cup 2024 dulu Piala AFF bersama Merah Putih. Soha menyebut bahwa label tim muda untuk timnas Indonesia hanya berlaku di atas kertas saja. Timnas Indonesia masih banyak diperkuat juga oleh para pemain abroad. Total ada 7 nama yang saat ini tampil di luar negeri. Skuad Garuda juga diperkuat oleh 7 nama yang sempat mengalahkan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Soha mewaspadai sosok Marcelino Ferdinand yang jadi bintang kemenangan skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lini tengah, talenta berusia 20 tahun Marcelino Ferdinand juga memiliki banyak pengalaman bersama tim nasional 32 pertandingan, tulis Soha. Pemain ini juga mencetak 2 gol untuk membantu tim Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Di lini serang, Soha menyebut timnas Indonesia tetap menyimpan potensi membahayakan pertahanan lawan. Pasalnya, Shin Tae-yong tetap memanggil Rafael Struijk selaku striker utama timnas Indonesia saat ini. Jika Rafael masih absen di fase grup, Shin Tae-yong masih bisa mempercayai sosok Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh di lini depan. Namun, faktor pemulihan fisik bakal jadi penentu tim peserta untuk bisa berbicara banyak di ASEAN Cup 2024 dengan jadwal pertandingan yang cukup padat di Piala ASEAN Cup 2024 rata-rata lebih dari 3 pertandingan per hari. Pemulihan cepat kekuatan fisik pemain juga menjadi faktor yang sangat penting, tulis Soha. Oleh karena itu, tim Indonesia masih menjadi lawan yang tangguh di turnamen tahun ini, tutupnya. Bagaimana guys menurut kalian?
Apakah dengan pemain-pemain muda ini kalian yakin timnas Indonesia mampu berbuat banyak di Piala ASEAN nanti? Atau bahkan bisa sampai juara? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini. Netizen fans timnas Indonesia dibuat geram dengan komentar aneh Diego Michels di Instagram. Gak pakai lama netizen langsung geruduk akun Diego Michels. Kira-kira apa yang membuat netizen sampai geram seperti itu? Simak baik-baik. Pemain Borneo FC Diego Michels tengah viral lantaran diserang oleh fans timnas Indonesia. Pasalnya Diego meledek timnas Indonesia yang terlalu berlebihan merayakan kemenangan atas Arab Saudi. Ia bahkan menganggapnya seperti sudah juara Piala Dunia saja. Ya, timnas Indonesia baru saja menang dengan skor 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 19 November 2024 lalu. Bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi tak hanya sekadar meraih 3 poin. Itu adalah kemenangan perdana timnas Indonesia atas Arab Saudi. Itu juga 3 poin pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan yang paling penting, hasil positif itu kembali membuka peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sejumlah hasil positif itu lantas disambut baik oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Namun semua itu tampaknya tidak dirasakan Diego Michels. Menurut Diego, euforia kemenangan itu berlebihan sampai seperti sudah menjadi juara dunia. Komentar itu disampaikan pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut di kolom komentar Greg Nwokolo. Semuanya bermula dari Greg yang berfoto bersama pandit sepak bola tanah air, Tommy Welly alias Bung Towel, dan membahas soal timnas Indonesia yang menang 2-0 atas Arab Saudi. Tiba-tiba Diego ikut mengomentari dan menyebut Bung Towel adalah idolanya. Sontak komentar Diego itu ramai. Hebohnya lagi, Diego sempat menambahkan bahwa euforia fans timnas Indonesia terlalu berlebihan. Ia merasa itu seperti baru saja menjadi juara dunia. Baru menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia, kata Diego Michels dikutip dari Instagram Greg11n, Rabu 27 November 2024. Karena pernyataannya itu, Diego Michels kena serang netizen Indonesia. Bahkan mantan bek timnas Indonesia itu sampai harus menghilangkan komentarnya di akun @greg11n. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami Arab Saudi saat ini. Padahal baru saja kalah dari timnas Indonesia. Tiba-tiba saja sosok penting yang berada di jajaran timnas Arab Saudi ini mengundurkan. Siapakah sosok tersebut? Temukan jawabannya. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat kans Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Tulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja.
Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq, mengapresiasi karyanya selama ini dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya lanjutnya. Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salam Al-Dawsari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C. Optimis semakin memuncak berkat performa bagusnya di laga terakhir. Timnas Indonesia semakin yakin bisa lolos Piala Dunia 2026 tanpa harus melewati putaran keempat. Apakah hal itu bisa tercapai? Simak ulasan berikut ini. Timnas Indonesia sudah memainkan 6 dari total 10 laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, tim Merah Putih mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Hasil terkini sangat luar biasa. Timnas Indonesia berhasil menggasak 1 di antara tim kuat Asia, yaitu Arab Saudi, dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 19 November 2024. Sepasang gol Marcelino Ferdinand membuat skuad Garuda kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan poin 6. Tertinggal dari Jepang poin 16, terpaut 1 poin dari Australia, dan punya koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, Maarten Paes dan kawan-kawan punya selisih gol yang lebih baik dari ketiga pesaingnya itu. Timnas Indonesia selanjutnya masih akan melakoni 4 pertandingan untuk menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 4 pertandingan tersisa yang akan dilahap Timnas Indonesia tahun depan untuk memastikan langkah ke Piala Dunia atau terhenti. Pada Maret 2025, pasukan yang dilatih Shin Tae-yong ini dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 25 Maret 2025. Kemudian pada periode Juni 2025, tim berlogo Garuda di dada itu akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang untuk melakoni laga pamungkas di tanggal 10 Juni. Secara matematis, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara otomatis atau melalui putaran selanjutnya. 2 tim teratas masing-masing grup berhak mendapat tiket langsung ke putaran final Piala Dunia. Sementara penghuni peringkat ketiga dan keempat bisa kembali bersaing di putaran keempat yang akan berebut 2 tiket ditambah jalur playoff. Sebanyak 7 negara dengan ranking FIFA di atas peringkat 100 dunia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas channel YouTube kesayangan Anda Total Timnas. Bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia 2026 dari 32 menjadi 48 tim menguntungkan banyak negara. Tim-tim yang sebelumnya kesulitan tampil di Piala Dunia sekarang memiliki peluang ambil bagian di ajang 4 tahunan tersebut seiring bertambahnya kuota. Bahkan sejumlah negara yang menempati peringkat di atas 100 dunia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? 7. Suriname peringkat 135 dunia. CONCACAF bakal memiliki 9 wakil di Piala Dunia 2026. Sebanyak 3 wakil sudah memesan tempat, yakni tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Sementara itu, 6 slot lainnya diperebutkan negara-negara CONCACAF lain. Timnas Suriname yang dihuni banyak pemain berdarah Belanda ini berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Di dua laga awal grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF, timnas Suriname yang dihuni bintang-bintang dunia seperti Sraldo Beckerwiel Sochie dan berhasil menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan. 6. Nicaragua peringkat 133 dunia. Nicaragua tampil oke di dua laga awal grup D babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF, yang mana selalu mengakhiri laga dengan kemenangan. Jika finish sebagai juara grup, mereka akan lolos ke babak ketiga dan semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. 5. Rwanda peringkat 126 dunia. Rwanda dalam posisi tepat ambil bagian di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di 4 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, Rwanda duduk di posisi puncak dengan 7 angka, unggul 4 poin dari raksasa Afrika, Nigeria, yang menempati posisi 5. Jika posisi ini bertahan hingga akhir kualifikasi, Rwanda akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Secara ranking FIFA, Rwanda berbeda satu anak tangga dari timnas Indonesia. 4. Sudan peringkat 113 dunia. Sudan berada di posisi teratas grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka, hasil 3 menang dan 1 imbang. Mereka unggul 2 angka dari Senegal di posisi 2. Secara ranking FIFA, Sudan dan Senegal bak bumi dan langit. Di saat Sudan menempati peringkat 113 dunia, Senegal berada di posisi 18 dunia. 3. Guatemala peringkat 105 dunia. Guatemala memenangkan 2 laga awal di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF, persis seperti yang dicetak Nicaragua dan Suriname. Guatemala tampil dominan di 2 laga awal dengan mengemas 9 gol tanpa sekalipun kebobolan. 2. Comoros peringkat 103 dunia. Comoros tampil luar biasa di 4 laga awal grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan mendulang 9 angka. Comoros memoleksi poin yang identik dengan Ghana di posisi 2. 1. Timnas Indonesia peringkat 125 dunia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia yang menempati peringkat di atas 100 dunia yang berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Kelar matchday ke-6 grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika menang atas Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis 20 Maret 2025, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sangat membanggakan apabila nanti Timnas Indonesia bisa tembus putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada dan Meksiko. Ini bisa gemparkan dunia dan menjadi sorotan di media jagat raya. Karena Timnas Indonesia menjadi tim yang peringkat FIFA-nya yang terbilang sangat rendah. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Coba tulis tanggapan dan harapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan jujur Erick Thohir usai nyatakan akan mundur dari Ketua Umum PSSI sesaat setelah laga Timnas Indonesia versus Jepang beberapa waktu lalu. Langsung direspon dengan penuh haru oleh Tom Haye. Bagaimanakah responnya? Simak baik-baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan hal mengejutkan seusai mengatakan siap mundur setelah Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Setelah Timnas Indonesia kalah dari Jepang 0-4 dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memang jadi pukulan besar. Ini pun dirasakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang merasa kecewa setelah Timnas Indonesia dibantai Jepang.
Untuk itu setelah pertandingan orang nomor 1 di PSSI itu berbicara kepada semua pemain dan pelatih di ruang ganti. Ia masuk ke ruang ganti timnas Indonesia dan mengaku merasa ikut bertanggung jawab dengan hasil skuad Garuda itu. Oleh karena itu ia mengancam ingin mundur dari posisi kursi ketum PSSI. Ini diungkapkan setelah ia berbicara dengan semua tim soal visi dan komitmen yang sudah dibangun. Erick Thohir mengatakan ia siap mundur apabila memang pemain sudah tidak lagi menaruh kepercayaan pada dirinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengungkapkan alasan ia masuk ruang ganti. Ia mengatakan setelah kekalahan telak itu, ia merasa para pemain timnas Indonesia perlu dobrakan sehingga ia menyampaikan hal itu. Namun, ia mengaku apabila memang para pemain tak lagi mempercayainya. Erick Thohir mengaku siap mundur dari posisinya saat ini. Waktu itu memang situasinya saya lihat setelah kalah dengan Jepang itu perlu ada dobrakan yang diambil, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Senin 25 November 2024. Makanya saya memutuskan saat itu ke locker room, saya tanya lagi kepada mereka dan termasuk pelatih, masih percaya tidak dengan proyek ini? Dan jawabannya percaya, ucapnya. Kalau waktu itu jawabannya tidak percaya. Saya mundur beneran waktu itu. Saya tidak bilang itu karena saya, tapi itu karena semuanya mengevaluasi mereka harus kembali di tracknya. Erick bahkan menyinggung soal pemain timnas Indonesia yang langsung inisiatif juga setelah itu. Para pemain tim merah putih dikabarkan melakukan pertemuan sendiri tanpa pelatih dan yang lainnya. Ini dilakukan karena para pemain saling menguatkan dan Jay Itzes DKK diminta menurunkan ego masing-masing seusai kekalahan lawan Jepang. Dan bahkan saya dengar mereka ada meeting sendiri antara pemain. Tanpa pelatih, kata Erick. Perkumpulan yang diinisiasi oleh Jay Itzes sekaligus kapten timnas Indonesia itu akhirnya berbuah manis. Skuad Garuda meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dan saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Tak hanya menyinggung soal timnas Indonesia yang berkumpul tanpa tim pelatih, Erick Thohir pun mengungkapkan hal mengejutkan setelah ia berbicara siap mundur dari PSSI. Mantan pemilik Inter Milan itu mengaku bahwa ia mendapatkan chat pribadi dari gelandang tim merah putih Tom Haye. Erick mengaku bahwa Tom Haye menghubunginya dan mengatakan bahwa sampai saat ini tujuannya tetap sama. Tom Haye ingin membantu dan membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal dan bisa tampil di pentas dunia. Untuk itu mereka bakal bersatu untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Ada Tom Haye, dia bilang bahwa presiden saya di sini untuk menggapai mimpi. Kita semua ingin kasih lihat bahwa kita ini jadi satu kesatuan, jelas Erick Thohir soal Tom Haye yang langsung menghubunginya. Timnas Indonesia saat ini memang telah menjaga asa untuk lolos ke putaran keempat karena peluang semakin terbuka lebar. Untuk mewujudkan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa kekompakan harus selalu dijaga agar bisa mewujudkan mimpi besar tersebut. Kekompakan seluruh pemain setelah pertandingan melawan Jepang begitu luar biasa, tutur Erick. Alhamdulillah kami bisa bangkit dan menang melawan Arab Saudi dan kembali membuka peluang untuk Garuda bisa tampil di panggung dunia. Kita semua harus percaya, berjuang dan mendukung satu sama lain untuk mewujudkan mimpi besar kita. Garuda terbang tinggi.